kita bertemu lagi di pertemuan kedua, yaitu mengenai Experimental Design and Analysis of Variance atau ANOVA. Nah, berikut kita akan membahas mengenai eksperimen terlebih dahulu. Eksperimen adalah sebuah tes atau serangkaian tes di mana perubahan yang disengaja dibuat pada variabel input dari suatu proses atau sistem, sehingga kita dapat mengamati dan mengidentifikasi atas perubahan variabel output. Nah, tujuan eksperimen di sini tertulis ada 4. Yang pertama, menentukan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap respon Y, lalu menentukan bagaimana mengatur X yang berpengaruh sehingga Y hampir selalu mendekati nilai yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan bagaimana mengatur X yang berpengaruh sehingga variabilitas dalam Y adalah kecil. Dan yang terakhir, menentukan bagaimana mengatur X yang berpengaruh sehingga efek dari uncontrollable factors dapat diminimalkan. Kemudian ANOVA, di sini ANOVA adalah metode statistik untuk menentukan adanya perbedaan pada beberapa min populasi dan atau efek perlakuan berbeda. Fungsinya adalah untuk mendeteksi perbedaan antara beberapa min populasi. Teknik ini memerlukan analisis berbagai bentuk varians yang terkait dengan sampel acak yang diteliti. Nah, ANOVA banyak diterapkan dalam berbagai bidang, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan terkait dengan pengujian perbedaan treatments pada tanaman. Kita akan mempelajari dua jenis ANOVA, yaitu one-way ANOVA dan juga two-way ANOVA. Perbedaannya hanya ada di jumlah variabel independen. Kalau one-way artinya satu independen variabel, dan kalau two-way berarti memiliki dua independen variabel. Agar lebih jelas, kita akan membahas mengenai ilustrasi berikut ini. Di sini kita memiliki variabel responnya, yaitu berat ayam. Nah, berat ayam akan kita teliti berdasarkan variabel jenis makanan ayam dan juga jenis vitamin ayam. Untuk one-way ANOVA, maka jumlah X-nya hanya ada satu. Artinya, kalau misalkan kita ingin meneliti berat ayam, kita bisa mempertimbangkan jenis makanan ayam, misalkan yang bagian atas ini, di mana jenis makanan ayam dibagi lagi menjadi jagung, dedak, dan sorghum. Dan jagung, dedak, sorghum bisa kita sebut sebagai level. Sedangkan untuk yang two-way ANOVA, kita memiliki dua variabel independen, yaitu jenis makanan ayam dan jenis vitamin ayam. Nah, jenis vitamin ayam memiliki level VitaChick, Neobro, dan juga VitaStress. Ini ada contoh yang lainnya. Satu hal yang mendasar yang membedakan ANOVA one-way dan two-way adalah jumlah variabel bebas. Contoh yang lainnya di sini ada merek sepatu. Kita ingin menguji hubungan antara merek sepatu dengan waktu finish lomba lari maraton. X-nya kita memiliki merek sepatu dengan level Nike, Adidas, Saucony, dan juga Hoka. Sedangkan variabel Y-nya adalah waktu finish lomba lari maraton. Nah, untuk kasus pertama, karena hanya ada satu variabel X, maka bisa kita kategorikan untuk pengolahan datanya menggunakan one-way ANOVA. Sedangkan kalau two-way, artinya kita punya dua variabel independen. Di sini, X1-nya merek sepatu, dan X2-nya adalah kelompok usia pelari dengan level junior, senior, dan master. Nah, struktur data ANOVA kurang lebih seperti ini. Jadi terdapat populasi atau perlakuan atau kelompok 1 sampai ke R, di mana masing-masing kelompok memiliki observasi yang sebanyak N. Nah, di sini kalau kita hitung keseluruhan rata-ratanya biasa kita sebut sebagai grand mean, di mana dia merupakan rata-rata dari keseluruhan data pengamatan yang ada dalam tabel. Asumsi ANOVA. Yang pertama, pengambilan sampel acak independen dari setiap R populasi. Yang kedua, R populasi berdistribusi normal. Dan yang ketiga, varians data homogen. Nah, asumsi model diperlukan agar statistik uji yang digunakan berdistribusi F dengan H0 benar. Ini ada ilustrasi, kita membandingkan tiga populasi, dan kita ngecek apakah ketiganya memiliki min yang sama. Atau notasinya bisa dituliskan sebagai μ1 sama dengan μ2 dan sama dengan μ3. Random sample diambil untuk ketiga populasi dan ketiganya diasumsikan berdistribusi seperti pada gambar berikut. Nah, plot distribusi ini memiliki varians yang sama, bisa diuji dengan ballet test, tetapi ketiganya memiliki rata-rata yang berbeda.
Rata-rata 1 lokasinya ada di sebelah kiri, rata-rata yang kedua ada di tengah, dan rata-rata ketiga lokasinya di sisi yang paling kanan. Kemudian jika populasi tidak berdistribusi normal, tetapi memiliki distribusi yang mendekati distribusi normal, ANOVA masih dapat diterapkan. Tetapi jika distribusinya sangat miring atau skew dari normal, atau jika varians populasi berbeda, maka gunakan metode non-parametrik yaitu uji Kruskal-Wallis. Yang pertama kita akan membahas mengenai untuk metode eksperimental design. Yang pertama rancangan acak lengkap atau biasa kita singkat RAL atau completely randomized design. RAL adalah sebuah rancangan lapangan di mana seluruh satuan percobaan bersifat homogen. Tentu di setiap percobaan ada positif dan negatifnya. Dalam hal ini RAL kekurangannya relatif tidak efisien bila ada rancangan percobaan lain yang lebih tepat. Modelnya bisa dituliskan sebagai YIJ sama dengan μ plus tau I plus epsilon IJ. Gitu. Nah, ini untuk asumsi one way untuk rancangan acak lengkap. Yang pertama, galat menyebar secara bebas dan identik menurut sebaran distribusi normal dengan min 0 dan varian sigma kuadrat, atau dapat dituliskan bahwa error berdistribusi IIDN atau identik independen berdistribusi normal dengan parameter 0, sigma kuadrat. Kemudian epsilon dan juga tau saling bebas dan sigma dari tau kalikan dengan R-nya sama dengan 0. Mu-nya konstan. Mu-nya konstanta tetap. Lalu ini ada layout dari rancangan acak lengkap mirip dengan ANOVA di awal tadi. Untuk pengujian hipotesis, yang pertama H0 μ1 sama dengan μ2. H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Lalu tabel ANOVA untuk rancangan acak lengkap. Di sini kita di sumber keragaman memiliki perlakuan, galat dan juga total. Dan ada derajat bebas, jumlah kuadrat, min square dan juga F hitung. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dan dipahami pada tabel berikut. Lalu bagaimana untuk kriteria penolakannya? Nah, F hitung yang dirumuskan dengan MS perlakuan atau min square perlakuan dibagi min square galat nanti dibandingkan dengan F tabel. Nah, F tabel itu bisa dicari dari tabel distribusi F. Kita menolak H0 apabila F hitung lebih besar dari F tabel, artinya terdapat pengaruh dari perlakuan untuk setiap pengamatan. Contoh, seorang pemilik kedai kopi ingin membandingkan 3 biji kopi yang biasa dijual untuk mengetahui preferensi kopi. Nah, ketiga jenis ini ada kopi Arabica Gayo Sumatera, kopi Robusta Temanggung, dan kopi Arabica Flores. Kelompok pelanggan dipilih secara acak, 21 orang disajikan kopi Arabica Gayo, 20 disajikan kopi Robusta Temanggung, dan 22 pelanggan disajikan kopi Arabica Flores. Nah, pelanggan ini kemudian diminta memberikan nilai kopi-kopi tersebut mulai dari 0 hingga 100. Pertanyaannya, apakah ada bukti untuk menyimpulkan bahwa salah satu dari ketiga jenis kopi tersebut menghasilkan rata-rata jenis konsumen yang berbeda dari dua jenis lainnya? Yang pertama dituliskan hipotesisnya dulu, H0 yaitu μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 karena ada 3 perlakuan, 3 jenis kopi. H1-nya tidak semua μi sama. Nah, statistik ujinya kita terapkan dulu alfanya 5% atau 0,05. Jumlah n-nya tinggal dijumlahkan dari responden yang menilai dari preferensi untuk jenis kopinya, yaitu 21 orang plus 20 orang untuk kopi Gayo Sumatera dan 22 untuk kopi Robusta Arabica Flores. Nah, sehingga N totalnya 63. Nah, F tabel dicari dari alfa T-1 N-T, itu derajat bebasnya. Nah, sehingga didapatkan untuk F dengan alfa 0,05, kemudian derajat bebasnya 2,60 dan F tabelnya 3,15.
Semisal didapatkan F hitung 2,02, maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, yang artinya tidak ada bukti yang kuat bahwa preferensi pelanggan terhadap ketiga jenis kopi berbeda. Atau lebih sederhananya adalah ketiga jenis kopi sama-sama disukai oleh pelanggan. Ini contoh yang kedua, kurang lebih mirip. Contoh ketiga ini untuk resort. Nah, ini juga mirip seperti contoh yang pertama. Contoh keempat untuk kadar hemoglobin. Lalu kita ke two-way ANOVA. Sedikit berbeda dengan yang one-way ANOVA. Kalau one-way hanya ada satu variabel independen, tetapi kalau two-way ada dua variabel independen. Nah, di sini ada faktor A dan faktor B. Faktor A dengan levelnya 1 sampai ke T dan faktor B punya level 1 sampai ke U. Untuk modelnya berbeda dengan yang one way. Di model two way kita punya YIJK sama dengan mu plus alpha I plus beta J plus alpha beta IJ plus EIJK. Dan tabel ANOVA-nya juga berbeda. Kalau yang tadi hanya ada satu perlakuan untuk yang one way, namun di two way ANOVA kita memiliki dua sumber keragaman untuk yang perlakuan, sehingga di tabel ANOVA untuk two way ANOVA kita punya perlakuan A dan juga perlakuan B, serta interaksi dari perlakuan A dan B. Baru yang sama adalah galat dan juga total. Nah, derajat bebas, jumlah kuadrat, dan juga mean square serta F hitung dapat disimak pada tabel ini. Lalu selain memang perbedaan dari tabel ANOVA, kita juga berbeda untuk yang two-way dari sisi jumlah hipotesisnya. Nah, di two-way kita biasa menghitung atau memiliki 3 hipotesis, yaitu yang pertama kita membuat hipotesis untuk faktor A, lalu kita buat hipotesis untuk faktor B, dan kita membuat hipotesis untuk interaksi antara faktor A dan juga faktor B. Nah, berikut hipotesis untuk setiap pengujiannya pun demikian dengan kriteria penolakan H0-nya. Tolak H0 apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Kita coba simak untuk contoh two-way ANOVA. Club Med memiliki lebih dari 30 resort, di mana pada analisis sebelumnya kita membuat kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rating pada kelima resort. Dalam hal ini faktornya resort, sedangkan levelnya Guadeloupe, Martinique, Eleuthera, Paradise Island, dan Saint Lucia. Semisal, Club Med juga memiliki ketertarikan untuk meneliti tema hiburan, friendship, sport, culture, dan excitement. Nah, sehingga faktornya adalah tema liburan dan levelnya adalah friendship, sport, culture, dan excitement. Nah, dari Club Med sendiri memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata kepuasan turis terhadap kelima resort? Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata kepuasan turis terhadap tema liburan? Dan yang terakhir, apakah ada interaksi antara beberapa resort dengan tema liburan? Nah, di sini kita akan menguji 3 hipotesis, yaitu untuk hipotesis main effects-nya. Ada 2, yaitu terhadap kelima resort dan juga tema liburan, serta kita akan menguji interaksi antara keduanya. Ini contoh kelima untuk two-way. Contoh kedua untuk two-way. Ada klaim bahwa orang Jepang sekarang telah bergabung dengan Inggris dan orang-orang di Amerika Serikat dalam membayar mahal untuk lukisan di lelang seni. Misalkan seorang pedagang tertarik menguji hipotesis. Yang pertama adalah lukisan dijual dengan rata harga yang sama di London, New York, dan juga Tokyo. Hipotesis kedua, karya Picasso, Chagall, dan Dali dijual dengan rata-rata yang sama. Pertanyaan ketiga, tentang kemungkinan interaksi antara lokasi dan juga artisnya. Nah, data harga lelang 10 karya seni oleh setiap pelukis di setiap kota dikumpulkan dan ANOVA two-way diterapkan. Nah, semisal kita mendapatkan tabel ANOVA-nya sebagai berikut. Untuk sumber keragaman lokasi, sumber keragaman artis, interaksi, error, dan total masing-masing adalah sebagai berikut.
Sehingga kita tinggal mencari F tabel untuk membandingkan apakah F hitung yang ada di sini sudah lebih dari F tabel atau justru kurang dari. Apabila lebih dari, maka lokasi memang berbeda. Kemudian artis juga berbeda atau berpengaruh, interaksi juga berpengaruh terhadap harga lukisan gitu. Sebagai contoh, untuk faktor lokasi ternyata F tabelnya 4,88. Nah, artinya H0 bisa ditolak karena F hitungnya 8,94. Artinya terdapat perbedaan harga di lokasi yang berbeda. Lalu faktor artis, F tabelnya 4,88 dengan F hitung 10,93. Nah, H0 pun ditolak, artinya terdapat perbedaan untuk 3 artis yang diamati. Lalu interaksi, F tabelnya 3,56 dan F hitungnya 1,97. Artinya kita gagal menolak H0, yang berarti tidak ada interaksi antara lokasi dan juga artis. Kemudian RKAL atau rancangan kelompok acak lengkap. Nah, berbeda dengan rancangan acak lengkap, untuk rancangan acak kelompok lengkap artinya terdapat kelompok. Ya, di sini definisinya suatu rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan unit percobaan ke dalam grup-grup kelompok yang homogen, kemudian menentukan perlakuan secara acak, dan semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok yang ada. Contoh eksperimen dilakukan pada hari yang berbeda, eksperimen melibatkan umur tanaman yang berbeda, dan eksperimen melibatkan ketebalan plat baja yang berbeda. Ini kelebihan dan kekurangan dari rancangan kelompok acak lengkap. Dan ilustrasi dari RKAL, misalkan suatu eksperimen terdiri dari 6 perlakuan dan setiap perlakuan diulang dalam 3 kelompok, sehingga total unit eksperimennya adalah 3 kali 6 atau 18 unit eksperimen. Nah, sebagai contoh kelompok 1 urutannya P1, P3, P2, P4, P6, dan P5. Kelompok 2 berbeda lagi urutannya, pun demikian dengan kelompok 3. Kalau dibuat tabulasi data bisa ditampilkan atau dilihat pada tabel di sisi kanan. Lalu model RKAL-nya bisa kita tuliskan YIJ sama dengan mu plus tau I plus beta J plus EIJ. Di mana yang membedakan dengan rancangan acak lengkap, di sini ada pengaruh kelompok yang dinotasikan dengan beta. Lalu hipotesisnya, yang pertama, untuk pengaruh perlakuan H0 tau I sama dengan tau ke I sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh. Lalu H1-nya paling sedikit ada 1 I di mana tau I tidak sama dengan 0. Kemudian ini adalah tabel ANOVA-nya yang membedakan dengan RAL bahwa sumber keragamannya terdapat blok atau kelompok. Nah, ini untuk rumus mencari sum square total. Contoh untuk RKAL, misalkan tadi ada Club Med yang resort memperoleh informasi tentang usia turis, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat sosial ekonomi, dan lain-lain. Kemudian secara acak menugaskan turis ke resort yang berbeda. Contoh hasil pengelompokannya seperti ini. Kelompok 1 untuk kelompok yang married man usia 25-32 dengan income 90.000 sampai 150.000 dolar. Lalu blok 2 atau kelompok kedua untuk yang single woman usia 20 sampai 25 dengan income 90.000 sampai 150.000 dolar. Dan kelompok 3 adalah untuk yang single man usia di atas 50 dan income-nya 150.000 sampai 200.000 dolar. Nah, ini untuk pengacakan dari kelompoknya berbeda-beda, pengacakan dari resortnya begitu. Sebagai contoh di sini kita dapatkan tabel ANOVA-nya untuk blocks, resort, error, dan juga total, di mana untuk F hitung resort 23,04. Nah, kalau hipotesisnya H0 rata-rata peringkat dari 5 resort sama, H1-nya tidak semua, rata-rata penilaian atau peringkat 5 resort adalah sama. F tabel kita dapatkan 3,89,
Artinya karena F hitung lebih besar dari F tabel, kesimpulannya adalah tolak H0, yang artinya untuk tidak semua rata-rata peringkat dari 5 resort itu sama, atau kelima resort memiliki peringkat yang berbeda. Kemudian pairwise comparison test dia digunakan kalau semisal hasil dari ANOVA-nya adalah tolak H0. Nah, apabila kesimpulan dari ANOVA tolak H0 artinya ada perbedaan. Lalu kita ingin tahu lebih lanjut lagi. Kira-kira yang berbeda itu perlakuan yang mana? Nah, jadi level atau perlakuan mana yang berbeda dan berapa besar perbedaannya. Di sini kita bisa lanjutkan menggunakan Tukey test atau Duncan test atau Dennett test. Contoh di sini untuk HSD test digunakan untuk mengetahui pasangan populasi mana yang berbeda. Rumusnya pakai Tukey dengan T sama dengan Q alfa akar MSE dibagi dengan akar NI. Gitu. Maksud dari uji tersebut atau nilai dari Tukey menunjukkan perbedaan minimum antara rata-rata populasi sehingga bisa dikatakan signifikan. Nah, ini contoh yang tadi untuk resort yang berbeda, sebagai contoh keputusannya adalah tolak H0. Nah, di sini kita membandingkan sebagai contoh X1 dengan X2, yaitu Guadeloupe sama Martinique untuk resort yang Guadeloupe sama Martinique. Nah, ternyata hasil dari Tukey-nya 13,7. Artinya di sini untuk Guadeloupe dan Martinique itu peringkatnya berbeda. Kemudian X1 dengan X3 yaitu Guadeloupe sama Eleuthera. Kemudian dilanjutkan lagi X2 sama X4 yaitu Martinique dan juga Paradise Island. Dan yang terakhir X3 sama X4 yaitu Eleuthera sama Paradise Island, yang menyimpulkan bahwa dari resort-resort tersebut memiliki peringkat yang berbeda. Sehingga kesimpulannya, turis memberi peringkat lebih tinggi untuk resort Guadeloupe daripada Martinique dan Eleuthera. Pun demikian dengan Paradise Island secara rata-rata memiliki peringkat lebih tinggi daripada Martinique dan juga Eleuthera. Terima kasih.